sorry, okay. Tadi saya menjelaskan tentang berapa panjang rating yang ideal. Berbagai riset psikologi menyebutkan bahwa kemampuan otak manusia dewasa normal itu terbatas. Kita hanya bisa mengolah informasi kalau pilihan ratingnya maksimal adalah 7. Ini contoh yang bisa saya tunjukkan. Biasanya kita hanya mengenal yang banyak digunakan adalah skala persetujuan. Oke, sangat tidak setuju menjadi ke sangat setuju. Oke, kalau kita lihat ini adalah beberapa pilihan skala peringkat. Oke, kita tahu misalnya yang level of agreement ini adalah yang paling banyak kita gunakan. Oke, padahal sebetulnya ada banyak skala peringkat yang bisa kita manfaatkan. Yang kita harus tahu bahwa kalau misalnya bertanya tentang agreement, tentu berbeda jenisnya kalau kita bertanya tentang prioritas. Berbeda jenisnya kalau kita bertanya tentang misalnya preferensi atau tentang probabilitas. Artinya walaupun angkanya sama, misalnya untuk level agreement angka 1 menyatakan strongly disagree, tapi untuk level probabilitas kita katakan not probable. Walaupun angkanya sama-sama 1, tetapi ini tidak bisa dimaknai sama. Jelas saya? Karena angka 1 di level probabilitas menyatakan tidak mungkin terjadi, tetapi angka 1 di level agreement itu sangat tidak setuju. Oke, itu harus dipisahkan, tidak bisa kita satukan dalam analisisnya misalnya mendapatkan total score. Oke, biasanya dalam analisis kan kadang-kadang kita tidak peduli tentang jenis-jenis ratingnya, yang kita perhatikan angkanya. Nah, itu dalam konteks pemodelan ras itu harus dipisahkan analisisnya. Mereka menyebutnya sebagai jenis partial credit model. Jadi analisis untuk satu jenis rating, misalnya agreement itu ditandai dengan jenis untuk yang frekuensi misalnya. Oke, nanti saya jelaskan caranya. Oke, yang namanya rating juga tidak harus selalu ganjil. Oke, rating bisa genap, misalnya ini contohnya misalnya level of problem itu ada 4 pilihan. Oke, jadi kadang-kadang kita suka ada yang bertanya, kenapa tidak menggunakan netral misalnya? Oke, karena dengan tidak menggunakan netral, maka responden seolah-olah dipojokkan antara pilihan ekstrim kiri dan ekstrim kanan misalnya. Oke, nah tidak menjadi keharusan kita menggunakan skala netral. Oke, karena skala netral tergantung kepada jenis instrumen yang digunakan. Oke, biasanya yang menjadi persoalan adalah bagaimana kalau tidak disediakan netral sehingga akibatnya responden itu tidak mau mengisi missing data. Maka kalau missing data, inferensial statistik mempunyai kelemahan karena dia tidak bisa memproses missing data yang banyak, misalnya missing data 100%. Maka si SPSS misalnya atau Minitab atau jenis software statistik lain, mereka akan ada, nggak akan mau memproses karena missing data. Nah, dalam kelas missing data tidak jadi masalah, dalam kelas missing data masih tetap bisa di-generate. Nah, itu salah satu keunikan daripada pemodelan kelas. Okay. Ini saya tunjukkan bahwa yang kalau kita berbicara tentang rating data ordinal tidak hanya selalu bentuknya adalah bertanya persetujuan, bisa banyak jenis rating digunakan. Yang paling penting adalah kita tidak bertanya tentang angka kepada responden, karena angka itu untuk kita. Oke, angka itu untuk kita sebagai peneliti atau akademisi. Oke, yang perlu dijawab oleh responden adalah ratingnya, jenis responnya. Apakah bertanya tentang misalnya seperti kepercayaan, ataupun misalnya tentang agreement, persetujuan, atau tentang prioritas misalnya, apakah tentang preferensi, itu tidak
tidak mengharuskan kita menggunakan angka, karena angka di sana tidak bersifat bilangan. Oke? Sampai sini cukup jelas, bisa dipahami Bapak Ibu? Lanjutkan dengan yang kita diskusikan tadi, yaitu menurut Stephen kita mempunyai 4 jenis data dan kita harus pandai-pandai untuk melihat secara kritis tentang jenis data yang kita punyai. Oke? Jelas nominal bersifat label, misalnya suku, warna rambut, atau misalnya katakanlah agama, itu kan semuanya bisa kita ubah menjadi data nominal. Okay? Tapi untuk yang sifatnya opini, persepsi, sikap, itu maka akan menjadi data nominal. Semua peneliti menginginkan kualitas datanya berbentuk pengukuran. Karena data pengukuran itu adalah kualitas data terbaik yang ada di dunia dan alam semesta ini. Kita ingin data berbentuk paling tidak adalah interval. Kalau 10-10, kalau datanya berbentuk rasio. Interval contohnya misalnya kita menggunakan skala termometer. Karena jarak antara 0 ke 10 cm, 10 derajat Celcius itu sama seperti 10 ke 20 derajat Celcius. Artinya dia menerapkan prinsip skala, equal distance, equal interval. Itu untuk yang namanya skala interval. Ciri khasnya nolnya tidak bersifat mutlak, karena nolnya adalah nol persetujuan. 0 derajat Celcius adalah persetujuan di mana orang menyebut itu dasar untuk starting point yang menandakan di mana suhu air produktif atau es mencair. Sedangkan untuk data rasio itu adalah data yang mempunyai nol mutlak. Contohnya misalnya jumlah gaji. Maka gaji itu adalah data rasio. Jumlah anak itu adalah rasio. Sentimeter tinggi misalnya berat itu adalah data rasio. Nah, yang kita hadapi pada saat kita berhubungan dengan pengukuran sifat laten manusia, tidak mungkin kita mendapatkan data berbentuk interval ataupun rasio. Selalunya maksimal yang kita dapatkan berbentuk ordinal. Artinya kalau misalnya berbentuk ordinal, kita tahu kelemahan data ordinal adalah hanya berfungsi untuk frekuensi mencatat, bukan mengukur. Kalau mengukur, maka kita harus melihat balik konteks pengukuran dalam fisika, yaitu adanya titik awal yang jelas, adanya satuan, adanya skala, dan bersifat linear. Sedangkan cara kita mengukur sifat laten hanya dengan menggunakan skala peringkat Likert, tidak sama sekali menunjukkan kualitas yang sama seperti kita menggunakan pengukuran dimensi fisik. Sampai sini oke? Nah, tadi sudah saya sebutkan beberapa kelemahan yang muncul di berbagai artikel ilmiah internasional. Artikel-artikel ini ditulis oleh peneliti ilmu kesehatan. Dalam bidang ilmu kesehatan ada yang memang, misalnya kalau dokter-dokteran itu kan ada yang sifatnya klinis, ada yang sifatnya non-klinis. Non-klinis contohnya misalnya seperti kesehatan masyarakat, yang melibatkan dengan persepsi, opini, dan sikap. Nah, dokter-dokter klinis yang biasa berhubungan dengan instrumen seperti mengukur tekanan darah, mengukur denyut jantung, pada saat mereka berhubungan dengan data-data yang sifatnya persepsi, opini, sikap, mereka menemukan suatu hal yang di luar yang biasa mereka pahami. Pengukuran dalam konteks fisik ternyata tidak bisa dihubungkan untuk pengukuran yang sifatnya laten, karena acuannya berbeda. Ini contohnya ada di file yang dikirimkan. Ini contoh yang lain yang memang menunjukkan hal yang kritik yang sangat pedas. Mereka menyebutnya 7 dosa besar statistik. Jadi mungkin nanti di akhirat tidak hanya ada neraka wel, neraka jahanam, juga ada neraka statistik. Ini contohnya, ilustrasinya sebelah kanan.
Jadi, apa itu dosa besar statistik? Yang pertama adalah menggunakan analisis parametrik untuk data ordinal. Jadi kalau kita menggunakan data ordinal skala peringkat-peringkat dengan menggunakan analisis seperti korelasi, regresi, ANOVA, t-test, SIM, maka kita termasuk kepada golongan orang-orang yang melakukan dosa besar statistik. Artinya kita harus cepat-cepat tobatan nasuha supaya tidak masuk kepada neraka statistik, karena gambaran yang sebelah kirinya, kanannya itu menyeramkan. Oke, kenapa kita penting untuk hal seperti ini? Karena di tingkat level ilmiah internasional, hasil-hasil analisis kita akan diuji seberapa bagus kita melakukan kesesuaian analisis antara data, dengan prosedur analisis yang dilakukan. Nah, biasanya ini yang agak susah. Ini contoh misalnya kita mengukur instrumen nasionalisme. Nah, biasanya kan kita gunakan skala peringkat-peringkat seperti ini. Misalnya item yang pertama, saya bahagia menghabiskan seluruh hidup saya di Indonesia. Nah, ada 5 pilihan. Sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Nah, cara kita berkomunikasi dengan responden, jangan menggunakan angka sebisa mungkin. Karena kita bertanya tentang rating, tentang skala peringkat. Angka itu untuk kita, peneliti akademisi, bukan untuk responden. Responden tidak perlu tahu kita mau ngasih angka 1 atau 5 atau berapapun, kita tidak perlu membuat mereka aware. Kalau misalnya kita mendapatkan respon seperti ini, katakanlah 1, 2, 3, 4, 5 itu merepresentasikan sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju, maka fungsi data ordinal berhenti untuk mencacah saja. Artinya yang menjawab sangat tidak setuju 1 orang atau 5%. Yang menjawab tidak setuju 2 orang. Yang menjawab tidak setuju 5 orang atau 25% dan selanjutnya. Data ordinal berhenti sampai di sini. Tidak bisa kita lakukan operasi aritmetika lanjutan. Sebetulnya sama seperti kita nanti menghubungkan misalnya bahwa perempuan ternyata didapati lebih pintar, sehingga lelaki harus jadi perempuan kalau lebih pintar, seperti itu. Nah, kalau kita paksakan dengan analisis seperti kita menggunakan rata-rata, misalnya yang angka garis putus-putus itu adalah nilai rata-ratanya, kita mendapatkan ketidakkonsistenan skala. Kita menganggap bahwa skala peringkat-peringkat seperti ini bersifat ajib, bersifat tetap. Ya kan tidak mungkin yang namanya 1 cm bergeser ke kiri atau bergeser ke kanan. Itu kan tidak bisa kita percayai kualitas pengukurannya kalau misalnya panjang 1 meter, misalnya panjang 1 meter di kota Malang berbeda dengan 1 meter di kota Surabaya. Tentu akan menjadi beban, apalagi kalau misalnya berhubungan dengan komoditas yang mahal misalnya. Nah, kalau kita paksakan skala peringkat dalam skala banyaknya data, kita akan tidak dapati keseragaman atau kesesuaian di tingkat item. Ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa mempercayai yang namanya ordinal scale sebagai pengukuran. Ini contoh lain yang biasa kita lakukan. Jadi 1 orang kali dengan sangat tidak setuju, 5 orang kali dengan tidak setuju, 3 orang kali dengan netral. Seolah-olah yang kita lakukan adalah operasi aritmetika yang sederhana. Tetapi di balik itu kita adalah seperti mengawinkan secara paksa antara kambing dengan gajah misalnya. Karena angka 1 orang itu menunjukkan data rasio, sedangkan 1 untuk yang sangat tidak setuju itu adalah data ordinal. 5 orang itu adalah data rasio, jenisnya 2 itu adalah respon untuk tidak setuju. Lalu misalnya ada 3 orang menjawab netral. Artinya kita kawin paksa jenis data yang berbeda, dan yang kita dapatkan maksimal hanya katakanlah rata-rata, misalnya 3,3 tanpa banyak interpretasi yang bisa kita dapatkan.
Apa maknanya? Oke, nah dalam konteks yang tadi dia menyebutnya sebagai inappropriate atau dia menyebutnya abuse terhadapnya, penyalahgunaan. Oke, nah tentu orang bertanya, lalu bagaimana solusinya menghadapi kondisi seperti ini? Oke, yang dilakukan adalah sama seperti kritik daripada Joe Michel. Oke, Joe Michel ini adalah seorang ahli psikologi dari Universitas Sydney. Di balik artikel ini menggegerkan dunia psikologi karena dia menyebut bahwa psikometri itu sama seperti dukun. Oke, artikel ini mengguncang. Apa yang dia lakukan adalah dia pergi ke Eropa. Dia mengumpulkan berbagai buku teks psikologi dari Inggris ke Prancis, ke Spanyol, Jerman, Belgia, sampai ke negara Skandinavia. Dia dapatkan 44 buku teks. Ternyata menurut dia, dari 44 buku teks yang ada di Eropa, itu 39-nya keliru. Ini di Eropa. Untung walaupun dia tinggal di Sydney, tidak mengumpulkan data di Indonesia. Artinya kita masih benar. Belum terbukti salah. Yang menurut dia keliru adalah lebih kepada bagaimana mereka mendefinisikan tentang pengukuran. Oke, ini yang biasa ada di buku teks kita dalam konteks ilmu pengukuran, dalam konteks ilmu asesmen, dalam konteks ilmu psikologi. Pengukuran sangat simpel definisinya. Ada responden menjawab netral, kita kasih angka 3, maka itu adalah pengukuran. Simpel kan? Menurut Michel, Anda keliru kalau hanya mengatakan itu pengukuran. Oke? Dia mengatakan kalau Anda mau mengukur, pastikan bahwa apa yang Anda ukur bersifat kuantitatif. Nah, masalahnya kita kan mengukur sesuatu yang tidak terlihat. Kecerdasan tidak terlihat, rasa percaya diri tidak terlihat, nasionalisme tidak terlihat, semuanya gaib, semuanya hidden. Oke, apa yang bisa kita percayai untuk mengatakan itu bisa diukur? Oke, kalau misalnya saya gunakan ilustrasi seperti spidol ini misalnya, spidol ini mempunyai berat. Oke, berat ini bisa kita timbang, kita dapatkan misalnya 20 gram. Maka berat ini itu adalah sifat kuantitatif yang bisa diukur. Oke? Dan 20 gram menunjukkan estimasi daripada sifat kuantitatif beratnya. Oke? Spidol yang sama punya panjang. Kita dapatkan panjangnya katakanlah 13 cm. Oke? Sifat kuantitatifnya yang menunjukkan dia bisa diukur. Nah, kalau kita mengukur yang namanya kecerdasan, mengukur rasa percaya diri, mengukur nasionalisme, apa titik tolak kita mengatakan bahwa ini bisa diukur dan bisa menunjukkan skala? Oke, nah Michel menyarankan Anda gunakan data dari responden untuk membuat skala. Oke, itu adalah bagaimana menghubungkan antara konteks kuantitas dalam konteks pengukuran psikologi, oke, dihubungkan dengan pengembangan skala. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Bisa dipahami? Nah, bagaimana ini bisa dilakukan? Oke, saya buat ilustrasi sederhana saja seperti ini. Oke, nah karena kita mau mengukur sesuatu yang sangat hidden, unobservable, oke, katakanlah kita mengukur kecerdasan. Dalam ini konteksnya adalah tes matematika. Oke, nah kalau misalnya kita mengukur tes matematika, maka kita harus mengembangkan skala dari kecerdasan ini. Kenapa? Karena kita tidak seperti fisika. Fisika kalau mendefinisikan panjang bisa menggunakan kesatuan lain. Oke, kita tidak punya kesepakatan tentang konteks skala itu muncul dari definisi kecerdasan itu sendiri. Oke.
katakanlah ada 10 soal matematika, lalu ada katakanlah orang yang mengerjakan soal. Dari 10 soal ini, jawaban benar yang didapatkan oleh 4 orang siswa, katakanlah di sini 8, 6, 5, 3, oke? Nah, kita biasanya mendefinisikan tentang kecerdasan siswa berdasarkan kepada jumlah jawaban benar yang mereka dapatkan. Oke, kalau misalnya si A benar 8, artinya kemampuannya 80% dalam mengerjakan soal, maka kita kategorikan ini adalah student yang dapat nilai A. Oke, untuk si D, maka kita katakan ini yang sangat lemah karena hanya 30% kemampuannya dalam mengerjakan soal. Oke? Nah, pandangan hanya bertumpu kepada skor, ini yang kita namakan sebagai teori tes klasik. Oke? Nah, ada cara lain yang ditawarkan oleh kelas. Kita menggunakan data yang sama, tapi kita bisa mengungkap data yang tidak terlihat secara langsung, yaitu adalah jumlah jawaban salah. Kalau dia benar 8, maka salahnya 2, di sini salahnya 4, salahnya 5, di salahnya 7. Oke, artinya data yang sama dilihat dengan cara yang berbeda, bahwa data jawaban benar tersebut bisa mengungkap tentang kegagalannya. Oke, nah kalau kita bandingkan antara jawaban dia menjawab benar dengan jawaban dia mendapat salah, maka kita dapatkan yang namanya probabilitas kesuksesan. Untuk probabilitas kesuksesan A, maka ini adalah 8 jawaban benar dibagi 2 jawaban salah. Maka kesuksesannya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Oke, lalu untuk B ini adalah 64, 55, di sini 37 seperti itu. Oke, makin ke atas probabilitas kesuksesannya makin tinggi, makin ke bawah makin rendah. Sampai sini oke? Nah, masalahnya adalah kalau kita merujuk kepada fisika, kita tahu bahwa fisika menekankan yang namanya jarak yang sama. Nah, kita harus uji apakah jarak yang sama ini terjadi dalam konteks probabilitas kesuksesan. Oke, kita buat garis bilangan. Oke, di sini adalah benarnya 1, di sini benarnya 9. Di tengah benarnya sama. Oke. Kenapa kita tidak gunakan tidak ada jawaban yang benar? Karena kalau 0 dibagi 10 nilainya adalah 0. Itu bukan probabilitas. Oke. Kenapa tidak kita gunakan kalau benar semua? Karena 10 bagi 0, semua bilangan bagi 0 tidak terdefinisi. Itu bukan probabilitas. Itu sebetulnya menunjukkan kelemahan daripada pemodelan kelas. Dia tidak bisa menganalisis untuk konteks benar semua atau salah semua, atau kita biasa menyebut kondisi outlier. Oke, nah kalau kita jembrengin dalam garis bilangan, oke, seperti ini. Seperti ini, oke. Maka kalau kita lihat 1 bagi 9 itu adalah 0,111, di sini 9, di sini kan 1 nih. Oke. Nah, jarak benar 1 ke benar 5 itu kan 4 jawaban benar. Oke, jarak 9 ke jawab benar 5 itu juga 4 jawaban benar. Oke. Kalau mengikuti prinsip equal interval, prinsip skala, maka jarak antara 4 jawaban benar, 4 jawaban benar harusnya sama. Tapi di sini nilainya 0,11, 1 ke 1 bandingkan dengan 9 ke 1. Kalau di sini jaraknya 8, di sini jaraknya kurang dari 1. Artinya, probabilitas kesuksesan tidak bisa menjadi dasar untuk mengatakan ini sebuah skala. Oke? Nah, kelas di sini menyarankan gunakanlah fungsi logaritma.
Oke, maka kita buat garis seperti ini, logaritma 0,21, logaritma 1, logaritma 9. Oke, jadi proseduralnya adalah frekuensi, lalu probabilitas, dan yang ketiga adalah logaritma. Pada saat Anda logaritma kan, maka yang Anda dapatkan adalah seperti ini. Yang sebelah kiri itu adalah minus 0,954, ini adalah 0, itu positif 0,954. Oke? Nah, apa maksudnya? Kalau kita lihat dengan namanya prosedur transformasi data, di sini kita dapati seorang dengan benar satu soal. Di sini benar 5 soal, di sini benar 9 soal. Ya. Nah, jarak antara benar 1 ke benar 5 itu 4 soal, jarak antara benar 9 ke benar 5 juga 4 soal. Nah, kalau kita lihat nilai setelah dilogaritmakan, ini minus 0,954 ke 0, itu sama seperti positif 0,954 ke 0. Artinya ini memenuhi prinsip fisika untuk equal interval, equal distance. Oke, lalu di sini ada titik 0, artinya ini adalah titik awal. Oke, titik awal artinya adalah titik yang harus kita sepakati. Apa maknanya? Titik awal 0 itu kita dapatkan karena logaritma 1. Logaritma 1 kita dapatkan karena jumlah jawaban benar dan salahnya sama. Oke, jumlah jawaban benar dan salahnya sama artinya adalah kemampuan setengahnya, kemampuan sedang. Tidak terlalu lemah, tidak terlalu pintar, tepat di tengah-tengah. Artinya ini adalah titik awal sama seperti kita melihat definisi 0 pada derajat Celcius. Oke, jadi yang pertama Anda dapati di sini equal interval dari 1. Lalu yang kedua Anda mempunyai titik awal kedua. Lalu di sini mempunyai garis lurus, artinya ini prinsip linear. Yang keempat dia adalah proses transformasi dari probabilitas ke logaritma, maka disebut sebagai satuannya logik, yaitu log of unit. Nah, logik ini adalah untuk menunjukkan satuan. Dengan kata lain, kalau kita menerapkan pendekatan probabilitas dan menggunakan fungsi nonlinear logaritma, kita menjadikan data mentah ini menjadi suatu skala yang memenuhi sifat pada pengukuran fisik. Oke, bisa dipahami? Terus saya ngomong terus, Pak. Oke, saya ulangi lagi ya. Oke. Yang pertama adalah konteks kita adalah bagaimana menghasilkan penskalaan untuk data yang berasal dari pengukuran sifat laten. Nah, kecerdasan, rasa percaya diri, agresivitas, dan selanjutnya itu adalah sifat laten yang tidak bisa dilihat secara langsung, hidden, unobservable. Nah, bagaimana kita mengembangkan sifat laten tersebut menjadi suatu skala? Maka cara yang disarankan oleh John Searle adalah Anda gunakan data hasil pengukurannya, yaitu data mentahnya. Nah, data mentah itu tidak bisa langsung digunakan dianggap sebagai pengukuran karena data mentah itu bersifat ordinal. Dan ordinal fungsinya adalah mencacat. Nah, ilustrasi yang mudah adalah kita gunakan untuk data tes matematika yang sifatnya adalah data ordinal. Kalau kita mempunyai 4 orang siswa A, B, C, D dengan jumlah jawaban benar yang berbeda-beda, kita tahu kalau pakai pendekatan teori klasik ini 80% kemampuan, 60%, 50%, 30%. Oke?
Nah, yang disarankan oleh George Cass adalah tidak hanya sekedar melihat kesuksesan, tetapi juga ketidaksuksesan. Yaitu kita melihat antara jawaban yang diberikan benar oleh seorang siswa dan jawaban yang tidak bisa dikerjakan dengan benar. Nah, kalau kita bandingkan antara jawaban yang dijawab benar dan yang tidak dijawab benar, maka kita dapatkan itu sebagai probability kesuksesan. Oke, bahasa Inggrisnya of probability. Oke. Nah, maksud of probability ini adalah membandingkan jumlah jawaban benar dan salah. Oke, kita dapatkan variasi seperti ini. Nah, kita uji apakah ini menghasilkan suatu kualitas data bersifat pengukuran. Oke, kualitas data bersifat pengukuran yang paling utama dalam pengukuran fisika adalah equal interval, equal distance, skala. Kalau kita buat garis bilangan yang menunjukkan kemungkinan terendah dan kemungkinan tertinggi, apakah ini memenuhi suatu kondisi seperti skala atau tidak? Kita ambil contoh misalnya, kalau ini benar 1, ini benar 5, artinya jaraknya ada 4 jawaban benar. Ini benar 9, itu benar 5, ada 4 jawaban benar. Ternyata benar 1 itu kalau itu nilainya 0,111. Benar 5, artinya salahnya juga 5, kalau begitu nilainya 1. Benar 9, dibagi 1, nilainya 9. Tidak terdapat kesamaan jarak. Oke? Karena tidak terdapat kesamaan jarak, bagaimana solusinya untuk menyatakan bahwa ini bisa seperti pengukuran dalam fisika? Maka Ras menyarankan gunakanlah fungsi nonlinear logaritma. Dengan fungsi nonlinear logaritma kita akan dapatkan, ini yang saya ambil satu nilai logaritma 0,111, logaritma 1, logaritma 9. Dengan menggunakan fungsi logaritma kita mendapatkan suatu penskalaan yang sama seperti kita mengukur dimensi fisik. Yang pertama misalnya kita dapatkan nilai 0. Maka 0 ini bermakna sebagai titik awal. Apa makna titik awal di sini? Yaitu berasal dari log 1. Log 1 itu dari angka 1. Angka 1 itu didapatkan dari benar 5, salah 5. Artinya ini adalah kondisi di mana tingkat kemampuannya sedang. Jumlah jawaban benar dan salah sama. Oke? Untuk yang di sini kita dapatkan 0,954 positif, di sini negatif. Maka kalau kita bandingkan antara benar 1 ke benar 5, benar 9 ke benar 5, sama-sama jaraknya 4 jawaban benar, itu kita mendapatkan nilai yang setara, yaitu menunjukkan equal distance, equal interval. Oke? Yang ketiga, ini bersifat linear. Yang keempat, ini adalah prosedur transformasi data dari probabilitas ke logaritma yang menyebutkan sebagai logik, yaitu logaritma odd unit, maka ini adalah satuan. Oke, solusi oke? Nah, artinya konteksnya kita mengukur sifat laten, oke, sifat yang tidak terlihat, itu bisa dilakukan, oke, dan kualitas yang dihasilkannya sama seperti kita melihat seperti pengukuran dimensi fisik. Oke? Nah, bagaimana ini secara praktis diterapkan? Biasanya kita menggunakan alat yang namanya white map. Oke, kita mempunyai skala logik. Pada saat saya menguji siswa, maka saya secara langsung mendapatkan dua data. Yaitu data yang pertama, saya pisahkan sebelah kiri itu adalah siswa.
lalu yang sebelah kanan adalah item atau soal yang dikerjakan. Oke? Kalau kita berbicara tentang siswa, oke, Anda lihat nilainya 8, salahnya 2, maka akan mendapatkan nilai yang positif. Makin banyak jawaban benar akan mendapatkan nilai positif. Artinya yang jawaban benar lebih banyak itu menunjukkan siswa yang pintar. Maka dalam skala di sini, oke, siswa di sini 0, di sini negatif, di sini positif. Makin ke atas berarti dia adalah makin pintar. Kalau nilainya 0, artinya jumlah jawaban benar dan salahnya sama, maka itu adalah siswa dengan kemampuan sedang. Oke, kalau dia nilainya negatif, berarti kemampuan siswa lemah, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Kalau misalnya di sini si A, di sini B, di sini C, di sini D, katakanlah ini positif 1, ini positif 2, ini 0, ini minus 1, seperti ini, oke? Maka Anda punya kepastian jarak karena dia menunjukkan suatu skala dengan jarak yang sama. Tidak sama seperti kita misalnya menggunakan seperti skala peringkat dekat, di mana variasi jaraknya kan sangat terbatas antara 1 sampai 5. Dia bisa ke sini tak terhingga positif, ke bawah tak terhingga negatif. Oke, ini menunjukkan suatu kualitas pengukuran yang lebih baik. Oke, nah artinya kalau dia pintar, maka dia akan banyak menjawab jawaban benar. Di sini banyak menjawab jawaban salah. Ya kan? Nah, kalau untuk item, maka item tersebut kalau ada tepat di tengah, misalnya seperti ini item dengan kualitas sedang. Kalau ada di atas, arti itemnya adalah sulit. Di sini adalah item yang mudah. Oke, artinya di sini lebih banyak dijawab salah, di sini lebih banyak dijawab benar. Melihat white map selalu silang, benar di sini, benar ke sana, salah di sini, salah ke sana. Oke, nah bagaimana kita menginterpretasi suatu hasil analisis misalnya atau hasil kumpulan data? Kalau di sini ada soal nomor 7, di sini nomor 8, 3, nomor 4 misalnya, di sini nomor 6, katakanlah di sini nomor 5 misalnya. Oke? Kita katakanlah menganalisis siswa C seperti ini. Siswa C kemampuannya 0, dia mengerjakan soal nomor 7. Soal nomor 7 tingkat kesulitannya sedang. Kalau kemampuannya sedang dan tingkat kesulitan soalnya juga sama sedang, maka kemungkinan dia menjawab soal nomor 7 itu adalah 50-50, bisa benar, bisa salah. Oke, kalau C mengerjakan soal nomor 8, soalnya lebih susah, kemampuannya lebih rendah, maka bisa dipastikan kemungkinannya ini jawabannya salah. Kalau C mengerjakan soal nomor 4, soalnya lebih mudah, kemampuannya lebih tinggi, maka dia pasti jawabannya benar. Oke, right map memudahkan kita menginterpretasi dan juga menunjukkan sisi daripada individual center statistik, di mana kita bisa memetakan kemampuan siswa dan tingkat kesulitan soal dalam satu skala yang sama. Oke, kita juga bisa mendeteksi adanya yang namanya ketidakkonsistenan bekerja. Contohnya misalnya soal C, orang C mengerjakan soal nomor 3, ternyata dia menjawab benar. Secara logis tidak mungkin probabilitas dia menjawab benar untuk soal yang susah dengan kemampuan yang rendah. Maka kita bisa menginterpretasi
Ini bisa jadi karena nyontek, kerjasama, atau lucky guess. Ini kita mendeteksi artinya ada yang namanya misfit daripada respon. Oke, demikian juga kalau misalnya nomor 5 dikerjakan oleh si C, ternyata jawabannya salah. Ini suatu yang mengagetkan karena soalnya mudah, ternyata dijawab salah oleh orang yang kemampuan lebih tinggi. Nah, ini menunjukkan orang yang careless, cara berpikirnya tidak konsisten, tidak hati-hati bekerja. Oke, nah ini menunjukkan pemanfaatan bagaimana kita memetakan ke tingkat individual sampel statistik. Kita lihat dulu ya. Oke, bisa dipahami sampai sini kalau Ibu? Oke, kita lihat dulu lah. Kita lanjutkan setelah lihat